في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulai saja ya acara kajian kita pada pagi hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan rahmatnya lah kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka kajian rutin Imam Mahad. Insya Allah hari ini adalah Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat serta tabi'in tabi'at. Mudah-mudahan insya Allah di hari akhir nanti kita bisa berkumpul kembali di surganya bersama mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita ucapkan dulu bentar hormat kepada Ustazah Rosifah LC MPDI, kemudian kepada teman-teman Rumah Quran Raudatul Qalbu Pasir, dan kepada para peserta kajian
yang alhamdulillah telah berkenan untuk mengikuti kajian pada pagi hari ini. Untuk menambah barokah acara kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, kemudian yang kedua adalah tilawah, yang ketiga materi dari Ustazah Rosihoh, kemudian ada tanya jawab, ada kuis, kemudian doa dan penutup. Lanjut ke acara berikutnya yakni tilawah yang insya Allah akan dibacakan oleh saudari kita Dina Nur Fahrina. Kepada saudari Rina kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا اتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Ya. Sadaqallahul azim. Jazakillahu khair kepada Dina Nur Fahrina, salah satu santri dari Rumah Quran Raudatul Qalbu Pasir. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita lanjut ke materi kita yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Rosihoh LC MPDI. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Ustazah. Nama lengkap Rosihoh LC MPDI, nama panggilan Oci, tempat tanggal lahir Cirebon 14 Oktober 1986, nomor HP bagi yang ingin mencatat 0821 2415 4804. Kemudian email rosihoros14@gmail.com. Alamat domisili Jakarta Utara Kutim. Riwayat pendidikan formal
SD di SDN 1 Ujung Semi tahun 1993 sampai 1999. SMP di Ponpes Modern Baba Ussalam tahun 1999 sampai 2002. SMA di Ponpes Modern Al-Ikhlas tahun 2002 sampai 2005. S1 di Universitas Al-Azhar tahun 2005 sampai 2010. S2 di IAIN Samarinda tahun 2012 sampai 2014. Riwayat pendidikan non-formal, kursus Bahasa Arab Markas Iqra tahun 2005, kursus Bahasa Arab Markas Lisanul Arab tahun 2007, kursus Bahasa Arab Universitas Ain Syams tahun 2010, Tahsin Quran Riwayat Hafiz Syekh Asraf tahun 2009 sampai 2010. Riwayat organisasi, organisasi pelajar pondok modern, jabatan ketua 1 tahun 2004. Kedua, Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Islamiyah, jabatan Dewan Keputrian tahun 2006. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, jabatan Bendahara Kajian Angkatan 2 tahun 2009 sampai 2010. Mahat Hasan bin Ali, jabatan Bidang Kemahasiswaan dan Akademik tahun 2011, Wakil Direktur tahun 2012 sampai 2013, Bidang Ekstrakurikuler tahun 2015 sampai 2018. Kemudian Yayasan Pesona Quran, jabatan Direktur tahun 2015 sampai 2018, Komunitas One Day One Juice, jabatan pembina tahun 2015 sampai sekarang, kursus Bahasa Arab dan Tahsin Quran Kuba Sangatta, jabatan pembina tahun 2018, Rumah Quran Raudhatul Qalbu Pasir, jabatan pembina tahun 2016 sampai sekarang. Aktivitas beliau saat ini adalah mengajar tahsin dan mengajar bahasa Arab. Pengalaman kerja, dosen Mahat Hasan bin Ali Samarinda, pengajar Quran Yayasan Pesona Quran, pengajar Quran Kuba Sangatta, pengajar bahasa Arab Kuba Sangatta. Spesialisasi keilmuan, ilmu syariah, tahsin bersanad, tahsin Rasum Usmani, dan bahasa Arab. Demikian CV dari Ustazah Rosiho. Kepada Ustazah kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ira dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini senang sekali saya bisa berjumpa dengan mbak-mbak semuanya, adik-adik semuanya di sini. Ada bersama adik-adiknya ya. Ini Haura, Rina ya, siapa lagi dia? Mbak Vira ya. Semuanya Masya Allah, Alhamdulillah, dan ibu-ibu semuanya yang menyempatkan hadir di weekend ya. Padahal besok UAS ya. Insya Allah ya, UASnya dimudahkan ya. Makanya kita berdoa kepada Allah banyak-banyak sekarang karena di majelis ilmu insya Allah turun para malaikat ya, banyak turun para malaikat. Kita banyak-banyak berdoa untuk orang-orang yang teman-teman semuanya yang hadir di sini yang sedang punya banyak kesibukan atau punya banyak urusan ya, semoga dimudahkan semua urusannya ya. Yang sedang sedang membersamai anak-anak mau belajar ya, membersamai tumbuh kembangnya, semoga diberikan kekuatan, kesabaran dan ilmu yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dimudahkan semuanya ujian-ujian anak-anaknya ya, semoga menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh agama kita kelak ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan semoga teman-teman semuanya di sini diberikan oleh Allah hati yang senantiasa memancarkan
ya, memancarkan cahaya iman, cahaya ilmu, dan cahaya Al-Quran, diterangi oleh 3 cahaya itu, ya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Semoga dengan kita banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, ya, kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari kiamat nanti, dan semoga kita semuanya bisa reunian ya bersama Rasulullah di Telaga Kausar, Masya Allah ya. Jadi Rasulullah itu sangat berharap sekali bisa bertemu dengan umatnya di Telaga Kausar. Bayangin ya, Rasulullah sangat menginginkan bertemu sama kita ya, orang yang tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah kenal sama Rasulullah ya, Masya Allah. Mohon maaf ya jika ada suara-suara di belakang. Alhamdulillah ya, hari ini kita kembali pada serial Imam Madhab yang kedua, yaitu Imam Abu Hanifah. Masya Allah, kita akan belajar tentang Imam Abu Hanifah. Sebelum kita belajar tentang Imam Abu Hanifah, saya ingin menekankan di sini bahwa kita belajar tentang Imam Ibnu Hanifah ini dan imam-imam yang lain, titik tekan kita pada belajar kita adalah belajar bagaimana mereka beradab, belajar bagaimana mereka berakhlak, bagaimana seorang ahlu ilmu, ya, seorang ahlu ilmu menjadi kita mencontoh mereka dalam segi akhlak ya, bukan hanya dalam kecerdasannya memiliki ilmu, bukan hanya dalam prestasi-prestasinya, akan tetapi seorang ahlu ilmu ini ya, terutama imam madhab ini, mereka memiliki akhlak yang luar biasa sekali gitu. Maka di sini semoga kita bisa meneladani mereka ya. Dan sebelum kita juga masuk kepada Imam Abu Hanifah ya, maka kita harus tahu bahwa para imam-imam itu ya, haula imam ya, imam-imam yang 4 itu gitu ya, mereka itu sampai kepada derajat seorang imam besar yang sampai sekarang kita belajar fikihnya, kita belajar pemikiran-pemikirannya, itu tidak diraih hanya dengan duduk bermalas-malasan, tidak diraih hanya duduk dengan hanya dengan rebahan ya. Kaum rebahan ya, ini masa pandemi muncullah kaum rebahan ya. Mereka tidak menjadi imam sampai kepada derajat yang sungguh luar biasa sekali, itu bukan diraih dengan al-kasal, tidak diraih dengan bermalas-malasan, akan tetapi mereka meraih itu semuanya dengan perjuangan yang luar biasa. Mereka pergi dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari ilmu. Mungkin kalau sekarang hikmahnya pandemi ya, yang biasanya kita harus pergi dengan tenaga ya, yang kita bisa beralasan ya capek gitu kan, capek mau ke sini, jauh banget sih tempat taklimnya, jauh banget sih tempat menuntut ilmunya. Sekarang enggak, tinggal duduk aja, duduk tuh di rumahnya ya, tinggal siapkan kuota internet, duduk bisa sambil minum-minum, bisa sambil selonjoran gitu ya. Masya Allah gitu, itu adalah hikmah pandemi. Jadi kalau para ulama itu mereka rihlah dari satu tempat ke tempat lainnya menggunakan kendaraan yang saat itu nggak ada pesawat ya, bisa jadi pakai unta, bisa jadi pakai kuda gitu ya, dengan peralatan yang seadanya gitu ya, tapi mereka karena memiliki azam yang luar biasa, maka mereka lalui itu semua. Maka kita sekarang juga kita bisa rihlah mencari ilmu dari Zoom ke Zoom ya kan. Zoom ke Zoom, ya Allah banyak banget sih Ustazah Zoom-nya, nggak apa-apa, ikutin aja selama itu adalah majelis ilmu ya kan. Nanti ilmu itu akan merangkai sendiri puzzle-puzzle-nya. Oh iya, ternyata jadi otak kita nanti akan mulai mencari file
mana yang kita butuhkan. Yang penting kita ada ilmunya. Kalau kita nggak ada ilmunya, kita bingung sendiri. Saya mau ngapain ya gitu, nggak ada. Otaknya nggak bisa nyari file itu, gitu ya. Karena apa? Karena kosong, nggak ada ilmunya. Maka yang punya kesempatan, yang punya kesehatan, yang punya kuota internet ya, kuota internetnya jangan cuma buat nonton Korea ya. Mbak Rina nonton Korea nggak nih? Enggak ya. Oh, Mbak Rina nggak boleh nonton Korea ya. Harus disterilkan dari Korea gitu ya. Alhamdulillah ya. Terus kemudian kita juga harus tahu bahwa Allah mengatakan ketika ilmu itu diangkat, maka bukan ilmunya yang diangkat, bukan kitab-kitab yang ada di sekitar kita yang diangkat, akan tetapi diwafatkannya para ulama. Ya, makanya selagi masih banyak para ulama, maka banyak-banyaklah kita menuntut ilmu kepada mereka. Dan selanjutnya ya, insya Allah kita akan belajar tentang siapa itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu adalah Masya Allah luar biasa. Beliau seorang pedagang ya, mungkin kita tahunya beliau adalah seorang ahlu fikih, tapi ternyata beliau adalah seorang pedagang. Siapakah beliau? Mari kita berkenalan lebih jauh dengan Imam Abu Hanifah. Nah, semoga rangkaian kisah dari Imam Abu Hanifah ini mampu membuat kita kembali bersemangat untuk mencari ilmu. Ya, jadi Imam Abu Hanifah itu nama aslinya adalah, ada yang tahu nggak? Imam Abu Hanifah itu nama aslinya siapa? Biasanya kadang-kadang kita nggak tahu tuh. Apa namanya? Nu'man bin Thabit. Oh, Masya Allah, Haura ya tadi ya. Siapa ada Haura ya? Masya Allah ada Haura. Barakallahu fiik. Benar sekali, namanya siapa? Nu'man bin Thabit ya. Nu'man bin Thabit bin Nu'man bin di sini kalau lengkapnya ya. Kalau lengkapnya ya namanya Imam Abu Hanifah itu Nu'man bin Thabit bin Zuhtah ya. Nah, itu namanya Imam Abu Hanifah. Kok ada sabit-sabitnya dua ya? Iya, kalau orang tabiatnya ya, kebiasaan orang Arab itu kadang-kadang menamakan nama kakek-kakeknya gitu, nggak sama gitu ya. Tapi kan binnya nanti berbeda ya. Nah, Nu'man bin Thabit bin Nu'man bin Zutta, ada yang bilang Zubbah, ada yang mengatakan Zutta ya. Jadi beliau ini dilahirkan pada tahun 80 Hijriah. Ya, 80 Hijriah. Beliau dilahirkan berasal dari Persia ya. Persia atau di Kufah ya, tepatnya Kufah itu daerah Kufah di Irak ya. Jadi beliau ini seorang Farisi. Farisi adalah seorang berkebangsaan Persia. Jadi beliau bukan orang Arab. Ya, jadi beliau itu bukanlah orang Arab. Nah, ini adalah hikmah yang luar biasa ya, bahwa kita belajar dari seorang Abu Hanifah. Jadi orang yang berilmu itu nggak harus orang Arab loh. Ya, kita ini orang Indonesia berpotensi, sangat berpotensi, potensinya besar sekali untuk menjadi seorang ulama. Ya, karena Nu'man bin Thabit atau Imam Abu Hanifah telah membuktikan itu. Beliau adalah seorang Persia, bukan orang Arab, tapi beliau itu menjadi seorang imam yang rujukannya itu mendunia sampai sekarang. Ya, jadi sampai suatu saat itu kan ada ya seorang ulama yang bertanya kepada muridnya, siapakah seorang alim dari
dari Khurasan, siapa seorang alim dari Mekah, siapa seorang alim dari Madinah gitu ya. Ternyata setelah disebutkan semuanya itu berasal dari orang-orang non-Arab ya. Jadi Masya Allah gitu, ulama pada saat Bani Umayyah. Jadi Imam Abu Hanifah itu kan lahir pada pada masa kekuasaan Bani Umayyah, juga menyaksikan menyaksikan lahirnya Bani Abbasiyah. Jadi pada masa dinasti Bani Umayyah ini itu ternyata ulama-ulama yang terkenal dari penjuru dunia itu, baik dari Irak, dari Mesir, dari Madinah, dari Kufah ya tadi, dari Mekah, itu hampir semuanya yang menguasai ilmu keislaman itu adalah orang-orang non-Arab. Nah, jadi teman-teman semuanya di sini yang sudah punya anak gitu ya, mereka punya potensi besar untuk menjadi para ulama ya. Aduh, nggak bisa bahasa Arab, tenang aja. Imam Abu Hanifah juga belajar dulu gitu ya bahasa Arab gitu kan ya. Jadi caranya adalah belajar dulu ya. Terus kemudian banyak orang yang menyepelekan Imam Abu Hanifah ya, karena beliau bukanlah dari golongan Arab tadi ya. Akan tetapi kalau kita lihat dari silsilahnya Imam Abu Hanifah, itu kakeknya itu pernah ketemu dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, mungkin ini juga salah satu keberkahan ya, karena kakeknya ketika bertemu dengan Ali bin Abi Thalib ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu Sayyidina Ali kakeknya Imam Abu Hanifah itu meminta doa kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk mendoakan dia dan anak keturunannya gitu ya, untuk bil barokah, agar diberkahi ya. Jadi doanya itu minta agar anak keturunannya nanti, dia dan anak keturunannya menjadi orang-orang yang diberkahi. Nah, ini juga salah satu adab kita kepada orang soleh. Kalau ketemu sama orang soleh, jangan lupa minta doanya ya. Nih ya, ketemu sama Mbak Ella, Masya Allah, solihah banget nih Mbak Ella gitu, ketemu, ya Allah Mbak Ella, apa kabar hari ini gitu ya, ngobrol ya Mbak Ella ya, mau berpisah gitu ya, doain, jangan lupa tuh minta doa. Kadang-kadang kita kan ya ngobrolnya aja ya, ngobrol ngarol ngidul gitu ya, lupa minta doanya. Ini kita kenapa minta doa? Karena kita itu nggak tahu dari lisan siapa akan dikabulkan doa itu. Bisa jadi dari lisan kita nih nggak susah dikabulkannya karena banyak maksiatnya, ya kan? Duh, ibunya ini banyak maksiatnya, ibunya ini banyak salahnya gitu ya. Susah dikabulkannya. Makanya kalau ketemu sama orang soleh gitu ya, minta doa. Ya Allah, doain ya gitu, doain anak-anak saya ya gitu. Ya, doain saya dan anak keturunan saya. Jangan anaknya doang, anak keturunan. Kalau anaknya doang udah berhenti sampai anaknya. Bilang sama anak keturunannya. Makanya kenapa salah satu doa kita itu setiap kali ba'da sholat adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, bukan wa auladina. Kalau cuma wa auladina itu hanya sampai ke anak kita doang, anak cucu kita nggak terdoakan dong gitu. Makanya kenapa harus sampai wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya, doa itu Allah abadikan di surah Al-Furqan ya, tentang tentang ciri orang-orang ibadur rahman ya. Ciri-ciri orang hamba Allah itu selalu menyematkan ya doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi nggak cukup dengan doa aja, udah doa cukup gitu ya, habis itu anaknya dibiarin aja, jangan. Kalau kayak gitu susah juga nanti dikabulkan sama Allahnya ya. Nah, makanya salah satunya ketemu sama orang soleh ya, minta doa gitu ya, minta doa. Ini orang soleh nih datang ya, ini para ulama datang nih gitu ya, ya Allah mintakan doa pada mereka ya. Terus kemudian jadi Nu'man bin Sabit atau Imam Abu Hanifah, seperti yang saya bilang tadi bahwa beliau adalah seorang apa tadi?
seorang pedagang. Jadi beliau ini agak unik ya. Beliau ini unik, nggak cuman agak unik, unik banget gitu ya. Kalau imam mazhab yang lain yang 3, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, itu mereka dari sejak kecil belajar ilmu fikih gitu ya, belajar ilmu agama. Akan tetapi Imam Abu Hanifah ini baru memulai belajar fikih saat beliau sudah muda dan beliau sudah remaja, mungkin syabab ya. Jadi beliau waktu itu sudah menjadi seorang pedagang ya. Dan pedagang itu ternyata akhlak Masya Allah ya, kalau kita baca sirahnya Imam Abu Hanifah, bagaimana beliau menjadi seorang pedagang, ini juga patut sekali kita contoh. Ini semuanya di sini banyak pedagang nggak ya? Sekarang apalagi pandemi ini pedagang online ya, bisnis bisnis online ya, termasuk saya juga pedagang ya. Jadi apa namanya? Ini akhlak pedagang ya. Silahkan. Jadi tapi sebelum masuk kepada bagaimana akhlaknya Imam Abu Hanifah ketika menjadi seorang pedagang, saya mau mengutip kalimatnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar kepada para pedagang? Beliau mengatakan bahwa barang siapa yang tidak mengerti fikih ya, fikih muamalah terutama gitu ya, maka jangan berdagang di pasarku. Bayangin ya, seorang khalifah belusukan gitu ya, seorang khalifah ekspansi gitu kan, seorang apa namanya khalifah jalan-jalan di pasar terus mengatakan yang tidak tahu fikih jangan berdagang di pasarku, yang tidak tahu fikih jangan berdagang di pasarku. Artinya apa? Masya Allah, ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang pedagang, oke lah. Duh, Ustazah, masa sih saya harus belajar fikih muamalah dulu? Banyak banget tuh, gitu ya. Kalau kita belajar tuh berapa SKS ya. Itu lama banget, udah gitu istilahnya Arab lagi gitu kan ya. Ya nggak jadi-jadi dong saya berdagang gitu. Ya nggak apa-apa, sekarang begini. Ya nggak apa-apa sambil jalan berdagang, sambil cari ilmunya. Kalau ada halakoh fikih, ya, apa namanya, yang itu misalkan ada taklim fikih, apalagi tentang fikih muamalah misalkan, atau sebenarnya sih nggak harus dari fikih muamalah ya, mulai dari fikih ibadah gitu ya, itu datengin, ikutin gitu ya. Karena apa? Karena itu wah sebentar, ini ada selingan, tunggu dulu ya. Mau apa? Tunggu dulu sebentar ya. Baik, saya lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Oh, sampai kita yang berdagang ya. Jadi kita yang berdagang ikuti halakoh fikihnya ya. Alhamdulillah, ini kan teman-teman di Yayasan Nur Albi apa namanya, Rumah Quran Raudatul Qalbu ini sudah mengadakan fikih gitu ya, fikih virtual gitu. Jadi Masya Allah ini juga perlu, makanya kenapa pada masanya Sayyidina Umar bin Khattab itu Masya Allah ya, sangat adil sekali dan sangat makmur sekali gitu ya. Karena apa? Karena hampir para pedagangnya semuanya mengerti tentang jual beli gitu ya, yang boleh dan nggak boleh. Nah, kalau apa namanya, Imam Abu Hanifah juga ketika beliau menjadi pedagang, itu beliau menjadi pedagang yang jujur sekali. Dikisahkan, ini saya akan berkisah cuman salah satu kisah dari sekian banyak kisahnya
akhlaknya Imam Abu Hanifah ketika beliau menjadi seorang pedagang. Jadi Imam Abu Hanifah suatu saat beliau itu kan ada rekan kerja ya. Jadi ada rekan kerjanya lah gitu untuk menjualkan barangnya, karena suatu hari Imam Abu Hanifah itu mau pergi ya, lalu kemudian dia katakan kepada si rekan kerjanya ini gitu ya, ini ada satu baju nih, baju dari sutra gitu ya, ini ada cacatnya, tapi kalau nggak dikasih tahu ini nggak kelihatan katanya gitu. Jadi minta tolong ya, nanti kalau ada yang beli kasih tahu kalau ini ada cacatnya. Ya. Begitulah akhlaknya Imam Abu Hanifah. Pergilah Imam Abu Hanifah, kemudian ketika beliau sampai lagi ke tempatnya, beliau melihat loh kok nggak ada ya baju sutranya itu gitu. Terus kemudian beliau bertanya, mana baju sutra yang ada cacatnya itu gitu kan, sudah dibeli sama seorang laki-laki dari Syam katanya gitu ya. Terus kemudian kamu kasih tahu nggak kalau di situ ada cacatnya gitu ya, kalau bahasa kita makai gitu ya, kamu kasih tahu nggak kalau di situ ada cacatnya? Enggak katanya gitu ya. dengan muka polos gitu ya, enggak kata dia gitu. Terus akhirnya apa, Imam Abu Hanifah itu pergi mencari si laki-laki itu gitu ya, sampai hitungannya tuh semingguan gitu baru ketemu, baru cuman mau ngasih tahu bahwa barang yang ada itu ada cacatnya, barang yang dia beli itu ada cacatnya. Luar biasa ya. Kalau kita mah oh ya udah dibeli ya udahlah gitu ya, malas banget. Apalagi bayangin sekarang nggak kayak ada, kalau kita online kan mending ada rekam jejaknya ya, ada kasih alamat kan, dia ada nomor HP-nya, kita bisa udah langsung hubungin. Lah kalau ini dia dari Syam, laki-lakinya yang kayak mana aja dia nggak tahu gitu loh. Tapi Imam Abu Hanifah saking menjaga hartanya, jangan sampai ada harta yang masuk itu haram. Terus kemudian juga ini pertanggungjawabannya di akhirat, kalau tidak jujur ya seorang pedagang ya, kan kalau pedagang itu jujur maka dia langsung dimasukkan ke surga gitu ya, dan itu ada konsekuensinya gitu loh. Jadi dan amanah ya, dalam jual beli itu ada namanya khiyar. Khiyar itu artinya memilih. Ketika punya cacat maka si pembeli ini boleh memilih, boleh jadi membeli barangnya atau boleh tidak jadi membeli barangnya. Dan juga khiyar ini bisa mengurangi harga karena ada cacatnya. Ini semuanya dilakukan oleh Imam Abu Hanifah agar apa? Agar semua harta yang masuk ke dalam dirinya ya itu adalah benar-benar harta yang halal. Sekarang kita yang para pedagang ini gitu ya, pernah nggak gitu sejauh itu? Atau kita mikirnya yang penting dapat omset banyak, ya kan, yang penting laku gitu kan ya, yang penting jadi saudagar gitu kan ya, yang penting dunia yang lain itu yang kemudian mematikan hati kita ya. Kita tidak lagi bodoh amat gitu ya, yang penting saya udah ini gitu kan, kita nggak mau tuh belajar itu gitu. Nah semuanya teman-teman di sini, baik kalau misalkan kita semuanya ada yang sudah punya anak gitu ya, ada adik-adik juga di sini, kita semuanya harus semangat tuh belajar tentang itu semuanya ya, karena harta itu hisabnya paling lama ya, harta itu hisabnya paling lama. Makanya kenapa semua sahabat itu pada bercita-cita, sahabat-sahabat yang kaya ya semuanya bercita-cita jadi orang miskin. Bayangin, sahabat yang kaya kayak Abdurrahman bin Auf itu bercita-cita jadi orang miskin sampai dia bagi-bagikan semua hartanya. Setiap kali beliau dapat keuntungan besar, bagi-bagi, agar apa? Agar jadi miskin. Tapi ternyata semakin dibagi semakin nggak miskin-miskin gitu ya kan. Sampai tapi kita juga sebagai seorang muslim tidak kemudian ya udahlah saya mah jadi orang miskin aja deh gitu ya, nggak usah jadi orang kaya, jangan. Karena ketika kita seorang muslim menjadi orang-orang yang kaya, al-mal as-salih ya lirajulin salih, ketika
harta di tangan orang yang solih, maka harta itu akan bermanfaat sekali. Ya, dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 8 diantaranya itu adalah para saudagar kaya. Ya, itu perlu dicatat. 10 orang ya sahabat yang dijamin masuk surga, 8 diantaranya adalah orang-orang kaya. Gitu. Jadi jangan bercita-cita jadi miskin, bercita-citalah jadi orang kaya yang solih, ya. Insya Allah semuanya di sini menjadi orang kaya yang solih, yang dermawan, yang nanti dikumpulkan sama Allah bersama para sahabat-sahabat mulia, ya. Kemudian sebentar, ada selingan lagi, maaf ya, tunggu dulu. Baik, mohon maaf ya, saya matikan dulu videonya. Bismillah. Kemudian, nah, ketika Imam Abu Hanifah sudah menjadi seorang saudagar yang kaya, menjadi Imam Abu Hanifah itu karena beliau itu apa namanya? Cara berdagangnya luar biasa, makanya berkah sekali. Jadi dia itu seorang saudagar yang kaya, udah kaya ya. Jadi terus kemudian bagaimana nih kok tiba-tiba Imam Abu Hanifah ganti haluan menjadi seorang ahlu fikih? Ya. Bagaimana ceritanya Imam Abu Hanifah ganti haluan menjadi seorang ahlu fikih? Tapi sebenarnya berdagangnya tidak ditinggalkan, akan tetapi beliau akhirnya lebih konsen kepada fikih. Ceritanya, suatu saat Imam Abu Hanifah, ketika itu beliau sedang jalan sedang jalan menuju pasar. Lalu ada seorang imam besar ya, ketika itu imam besar di masanya Imam Abu Hanifah, namanya Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi ini adalah tadi saya bilang ya, seorang imam yang besar yang udah terkenal banget gah. Ketemu sama Imam Abu Hanifah di jalan. Nanya ke Imam Abu Hanifah, wahai Nu'man, gitu ya. Wahai Nu'man, kalau bahasa kita tuh gini, wahai Nu'man, kamu mau kemana, gitu ya. Terus apa dijawab sama Imam Abu Hanifah? Ya tentulah saya mau ke pasar gitu, ya kan? Apalagi kan karena kerjaannya memang berdagang di pasar gitu. Terus kemudian saya mau ke pasar gitu. Terus kata Imam Asy-Sya'bi mengatakan begini, tidak wahai Nu'man, sebaiknya kamu tidak pergi ke pasar. Loh, kenapa gitu ya? Dia kaget. Loh, kenapa? Kan profesi saya memang pedagang. Kenapa saya tidak dibolehkan untuk pergi ke pasar? Perhatikan kata-kata dari Imam Asy-Sya'bi ini, yang kalimat ini telah merubah hidup Imam Abu Hanifah. Apa kata Imam Asy-Sya'bi? Wahai Nu'man, aku melihat pada dirimu ada kecerdasan yang luar biasa. Yang jika engkau mempelajari fikih, aku yakin engkau akan menjadi seorang yang besar. Perhatikan kalimat Imam Asy-Sya'bi tadi. Imam Abu Hanifah terperanjat kaget, ya. Kemudian apa? Kata Imam Abu Hanifah sendiri mengatakan, sejak saat itu kata Imam Abu Hanifah, saya mencari ulama-ulama fikih untuk belajar fikih. Bayangin dahsyatnya kalimat dari Imam Asy-Sya'bi. Kita belajar apa yang kita pelajari dari Imam Asy-Sya'bi? Banyak. Ternyata ketika kita ingin ya misalkan nih kita pengen anak kita jadi orang besar, kita pengen anak kita jadi ulama, kita pengen anak kita jadi apa bla 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 lah, dengan apa nih sih cita-cita kita itu. Sematkan keoptimisan pada diri mereka. Jangan ketika mereka ngegambar terus jelek,
ya ngapain sih ngegambar, kamu emang nggak bakat gambar, jelek tuh gitu ya. Gambarnya jelek gitu. Udah, dia nggak bakalan ngegambar lagi. Dia hafalan. Ternyata pas hafalan, amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. Aduh, lupa lagi ya ayat ketiga apa, ayat keempat gitu ya. Terus kita ngomel gitu, gimana sih kamu ini hafalinnya gimana sih gitu ya? Kok baru ayat 3 sudah mulai ngadat gitu. Kamu tuh ngafalnya gimana gitu? Masya Allah gitu ya kan. Ingat tadi apa kata-kata Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi itu menyematkan rasa optimisme yang dalam kepada Imam Abu Hanifah hingga kalimat itu betul-betul menancap dalam dirinya dan membuat dia merubah tujuan hidupnya. Sejak saat itu, ya. Bahkan setelah itu Imam Abu Hanifah mengatakan beliau itu sebelum mengambil fikih nih, tapi sebelum mengambil fikih beliau tuh kayak mungkin kayak kita tuh galau ya. Duh, saya kan sama Imam Asy-Sya'bi itu dikatakan orang cerdas gitu ya. Terus saya tuh harus belajar apa gitu kan. Nah, dia itu mulai mencari-cari dengan banyak bermusyawarah dengan teman-temannya, dengan orang-orang di situ ya, katanya. Aku pengen mempelajari lebih dalam nih ilmu gitu ya. Tapi kira-kira ilmu apa ya gitu ya. Terus kata teman-temannya, ya udah ilmu Al-Qur'an aja gitu kan ya. Aku sudah, maksudnya itu sudah ilmu Al-Qur'an itu aku sudah hafal, aku juga sudah mempelajari ilmu Al-Qur'an. Terus kalau aku mempelajari ilmu Al-Qur'an, kata Imam Hanafi, aku jadi apa gitu. Ya kamu kan bisa jadi qori gitu ya, katanya seperti itu. Oh tidak, kata Imam Abu Hanifah. Terus kemudian ya udah kata teman-temannya, kamu belajar ini aja, bahasa Arab gitu. Aku sudah belajar bahasa Arab, aku sudah menguasai bahasa Arab, katanya gitu. Emangnya kalau aku belajar bahasa Arab, aku jadi apa, kata Imam Abu Hanifah. Ya kamu bisa jadi guru, habis setelah itu kamu bisa dapat uang kan, gitu ya, dari mengajar itu, gitu ya. So, habis itu, oh tidak, katanya gitu. Dia tidak mau lagi. Terus kemudian, ya udah kamu belajar fikih aja, gitu. Emang kalau aku belajar fikih, aku dapat apa, kata Imam Abu Hanifah. Ya kamu bisa menjadi ahlu fikih, kemudian kamu bisa duduk di masjid besar, dan kamu bisa memberikan fatwa kepada orang-orang. Kemudian dari situlah Imam Abu Hanifah mulai tertarik dengan fikih. Jadi Imam Abu Hanifah mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita belajar itu harus punya tujuan. Jangan gini ya, oke lah kita dari Zoom ke Zoom, rihla thalabul ilmi dari Zoom ke Zoom. Tapi kemudian ketika kita diminta untuk ngisi atau ketika kita diminta untuk ayo dong sharing gitu ya pengalamannya, misalkan nih Mbak Ira gitu ya sudah ikut Zoom parenting banyak gitu kan, terus habis itu diminta sharing nih gitu kayaknya ayo dong Mbak Ira kayaknya sertifikat dari Zoom parentingnya udah banyak nih gitu, terus oh enggak deh, soalnya kayaknya aku nggak nguasain deh gitu. Nah nggak boleh kayak gitu ya. Kayak Imam Abu Hanifah tuh. Kalau Imam Abu Hanifah tuh dia punya visi. Saya ini belajar ini, kemudian saya mau dapat apa? Itu harus ada pada diri kita semuanya, ya teman-teman semuanya. Dan ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Kemarin saya ikut parenting ya sama Ustadz Ulyadi namanya. Ustadz Ulyadi ini Masya Allah, ya beliau mengatakan begini, anak-anak kita itu tergantung bagaimana cita-cita orang tuanya. Mereka kan tidak bisa memilih, mereka itu ketika mereka masih kecil, mereka belum bisa memilih mereka jadi apa. Kan makanya ketika kalau kita tanya anak-anak kita mau jadi apa, mau jadi dokter, besoknya lagi jadi apa, jadi presiden, besoknya lagi jadi apa, jadi insinyur, besoknya lagi jadi apa, jadi jadi astronot, beda-beda gitu ya. Karena apa? Karena mereka belum bisa menentukan itu. Maka orang tualah yang kemudian menancapkan cita-cita itu. Ya, menancapkan cita-cita itu. Nah, kamu nanti gitu ya akan menjadi seorang ulama besar. Itu hari-hari itu nanti teman-teman semuanya hari-hari itu isunya ke anak-anak kita tuh
panggil, wahai ulama besar gitu ya. Beneran loh, itu akan tertanam pada diri anak kita, kemudian akan kayak memberikan tujuan hidupnya. Ya, wahai ulama besar, wahai hafizah gitu ya, wahai ahlul Quran gitu kan ya. Itu akan membuat mereka tuh kayak tertanam di otaknya dan akan membuat jalan untuk dia gitu ya. Saya juga masya Allah ya, mungkin ini juga salah satu dari cita-cita bapak saya gitu ya. Bapak saya sejak kecil selalu mengatakan kepada saya sejak saya masih SD, kamu nanti kuliahnya di Mesir. Kamu nanti kuliah di Mesir. Jadi kalau ada teman saya nanya, kamu nanti sekolah di mana? Di Mesir. Padahal saya nggak tahu Mesir itu di mana, gitu ya. Demanya saya di Mesir mau ngapain? Itu nggak tahu. Tapi kalau ditanya mau kemana? Mau ke Mesir. Akhirnya apa? Itu Allah kayak ngasih jalan sendiri. Dia ngasih jalan itu untuk ke situ. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan, lisan-lisan kita itu menjadi doa yang akan diaminkan oleh para malaikat. Ya, jadi teman-teman semuanya, jadilah seperti orang-orang yang di sekitarnya Imam Abu Hanifah, ya, yang itu seperti mensupport dia akhirnya menjadi seorang ulama besar. Itu sedikit tentang bagaimana Imam Abu Hanifah kemudian dari seorang pedagang beralih menjadi seorang ahlu fikih. Ya. Sekarang mari kita belajar tentang bagaimana Imam Abu Hanifah bersama para gurunya. Ini perlu dicatat ya, teman-teman semuanya, baik untuk para orang tua ataupun para murid. Para orang tua perlu, kenapa? Karena ketika orang tua tidak memuliakan guru dari anak-anaknya, maka bisa jadi keberkahan ilmu dari guru itu akan terputus begitu saja. Ya, perhatikan. Bagaimana Imam Abu Hanifah bersama para gurunya. Saya akan kisahkan hanya satu kisah aja. Sebenarnya gurunya Imam Abu Hanifah itu banyak banget. Tapi yang yang akan saya kisahkan ini Imam Abu Hanifah bersama gurunya bernama Syekh Hammad. Jadi Syekh Hammad ini adalah seorang ulama besar juga saat itu di situ, gitu ya. Seorang ahlu fikih. Apa yang Imam Abu Hanifah, jadi Imam Abu Hanifah ketika tadi tuh memutuskan untuk belajar fikih, maka beliau pergi kepada Syekh Hammad ini. Apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah? Masya Allah ya. Syekh Hammad sendiri memotret Imam Abu Hanifah itu sebagai seorang murid yang sangat haus akan ilmu. Ya, jadi Imam Abu Hanifah ini sangat antusias sekali kalau belajar. Gitu ya. Walaupun usianya saat itu tidak lagi usia kecil ya, udah besar gitu ya. Tapi termasuk orang yang haus sekali dengan ilmu. Ketika itu ya, udah lagi belajar nih Imam Abu Hanifah belajar, kayaknya sudah belajar banyak nih kan dari Syekh Hammad gitu ya. Suatu saat ada seorang perempuan datang kepada Imam Abu Hanifah meminta fatwa. Ya, singkat cerita, minta fatwa lah si perempuan ini ya. Ternyata Imam Abu Hanifah nggak bisa jawab. Ya, wah masa sih imam besar nggak bisa jawab? Ya bisa dong gitu ya. Makanya kita juga gitu. Kalau kita nggak bisa jawab, jangan sotoy ya. Oh kayaknya jawabannya ini deh. Jangan. Kalau kita nggak bisa jawab, ya bilang aja. Kita nggak tahu gitu ya. Nanti kita cari jawabannya. Nah Imam Abu Hanifah tuh gitu. Dia nggak bisa jawab itu. Terus kemudian dia penasaran ya gimana nih jawaban dari permasalahan si wanita ini. Kemudian dia pergi kepada Syekh Hammad menanyakan tentang ini nih ada seorang perempuan datang kepada saya bla bla bla, dikasih tahu ya seperti itu gitu kan. Terus kemudian Syekh Hammad itu kemudian memberikan fatwa terhadap permasalahan perempuan itu ya. Ternyata setelah itu Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Wallahi, ternyata gitu ya, banyak sekali ilmu dari Syekh Hammad yang belum aku pelajari. Akhirnya belajar lagi sama Syekh Hammad gitu ya. Sampai suatu saat Imam Abu Hanifah juga pengen tuh bikin halakoh kayak halakohnya Syekh Hammad.
namanya manusia ya, kadang-kadang kan pengen tuh, aduh, udah nih saya ini udah dapat ijazah banyak nih kan gitu kan ya, ya pengen lah gitu kan ya bikin halakoh juga gitu. Akhirnya apa? Beliau itu pengen bikin halakoh yang halakoh berbeda dari Syekh Hamad gitu ya, tapi di masjid yang sama. Nah, jadi kalau orang dulu itu kan belajarnya di masjid ya, makanya sebenarnya itu pusat peradaban itu adalah di masjid. Nah, kapan-kapan lah kita belajar ya tentang sejarah masjid gitu ya, Masya Allah itu akan luar biasa sekali. Jadi udah nih, udah mau bikin nih gitu ya, pas udah mau bikin kayak bikin pengumuman gitu kan, pas lihat syekhnya lagi apa namanya, lagi ngasih pelajaran kepada murid-muridnya itu, kemudian dia beristighfar, astagfirullahaladzim gitu kan ya. Kok bisa sih gitu kan, mungkin kan kalau kita ngomongnya gini, kok bisa ya ada dalam pikiran saya pengen menyayangi syekh saya itu gitu kan ya. Beliau beristighfar, lama-lama istighfar agar Allah mengampuni tuh apa ya, mengampuni perasaan-perasaan dia yang ingin dilihat sama orang itu gitu ya, bikin halaqah gitu kan, seperti itu. Istighfar, kemudian apa, beliau nggak jadi bikin halaqah sendiri, beliau kemudian ikut nimbrung sama para muridnya Syekh Hamad tadi gitu ya. Ternyata di hari yang sama, malamnya itu gitu ya, kan itu kan pas malamnya Syekh Hamad itu luar biasa, Syekh Hamad itu tiba-tiba dapat kabar kalau salah satu saudaranya meninggal. Jadi diharapkan dia untuk pulang karena ahli warisnya itu cuman dia satu-satunya gitu ya. Akhirnya apa? Dia pulang. Ketika dia pulang, Syekh Hamad pulang, Syekh Hamad mengatakan kepada Imam Abu Hanifah, "Wahai Nu'man, duduklah di tempatku, gantikan aku mengajar." Luar biasa ya. Malamnya itu Allah kasih itu apa yang diinginkan oleh Imam Abu Hanifah. Karena apa? Karena istighfarnya Imam Abu Hanifah yang ya Allah gitu kan ya, kok saya gini amat ya gitu, ternyata pengen dilihat orang gitu kan ya, istighfar banyak-banyak, ternyata Allah kabulkan apa keinginan Imam Abu Hanifah untuk bisa membuat halakoh. Bahkan halakohnya itu halakoh apa? Halakoh syekhnya gitu ya. Sebentar ya, sebentar. Baik, Masya Allah ya. Beginilah seorang ibu kalau ngisi, ya banyak selingannya. Kemudian ada satu kisah lagi, Imam Abu Hanifah bersama Syekh Hamad ini, setelah Imam Abu Hanifah mengatakan, wallahi ya, ternyata banyak sekali permasalahan-permasalahan fikih yang tidak diketahui oleh Imam Abu Hanifah, maka Imam Abu Hanifah ketika itu mengatakan kepada dirinya sendiri, berjanji pada dirinya sendiri, wa alaitu ala nafsi, kata Imam Abu Hanifah, dan aku dan aku berjanji kepada diriku sendiri untuk apa? Untuk senantiasa membersamai Syekh Hamad sampai akhir hayatnya, ya, sampai akhirnya kemudian sebentar ya. Baik, saya lanjutkan ya. Sampai kemudian ini lagi yang akhlaknya Imam Abu Hanifah bersama Syekh Hamad. Apa beliau bilang? Aku tidak pernah ya. Jadi beliau mengatakan begini.
Aku tidak pernah beristighfar untuk kedua orang tuaku, kecuali aku selalu mengikut sertakan nama Syekh Hamad di dalamnya. Luar biasa ya. Jadi ketika Syekh Hamad itu sudah wafat, sudah meninggal, salah satu adabnya Imam Abu Hanifah bersama Syekh Hamad ini adalah dengan terus-terusan memintakan ampun kepada Allah ya, tentang untuk Syekh Hamad ini. Sebentar. Mungkin sebentar ya. Masya Allah ya, ini adalah bukti bagaimana seorang Imam Abu Hanifah sangat beradab sekali, berakhlak sekali kepada syekhnya ya, kepada gurunya. Nah, kita juga seperti itu ya. Teman-teman semuanya kalau lagi misalkan lagi belajar atau misalkan habis sholat ya, itu berdoa meminta ampun, jangan lupa sertakan nama guru-guru kita yang sudah yang masih hidup atau yang masih hidup atau yang sudah wafat gitu ya. Sertakan namanya, lupa ustazah namanya gitu ya. Udah sih nggak apa-apa, li usatidatina wa ustadatina wa masyayikhina gitu ya. Ya pakai bahasa Indonesia aja, ya Allah untuk guru-guru saya gitu kan, ya kan banyak banget ya kalau kita sebutin mungkin berjam-jam ya kan, nanti kita doanya gitu, nggak apa-apa di jama aja untuk guru-guru saya, untuk para orang-orang yang baik terhadap saya gitu, semuanya kita mintakan ampun untuk mereka ya. Nah sekarang bagaimana kita akan belajar tentang bagaimana Imam Abu Hanifah bersama para muridnya. Ini juga perlu untuk para guru yang di sini, para guru semuanya, ini perlu belajar tentang akhlak seorang guru kepada murid. Imam Abu Hanifah itu muridnya banyak banget. Tapi di antara murid-muridnya Abu Hanifah yang menonjol ya. Jadi setiap guru itu kan pasti punya murid yang yang menonjol ya. Itu ada namanya Abu Yusuf. Ya, muridnya Abu Hanifah yang paling menonjol itu adalah Abu Yusuf. Nah, Abu Yusuf ini pernah suatu kali Abu Yusuf itu ngasih hadiah ke Imam Abu Hanifah berupa uang gitu ya. Terus kemudian ya ternyata Imam Abu Hanifah bukan mengembalikan, akan tetapi membalas kebaikan dari Abu Yusuf itu dengan kayak ngasih balasannya itu dia memberi kebutuhan sehari-harinya Abu Yusuf bersama keluarganya. Jadi yang menanggung kebutuhan sehari-harinya Abu Yusuf dan keluarganya itu adalah Imam Abu Hanifah. Bayangin, kata Abu Yusuf, ya Allah, istilahnya gini, ya Allah, maksudnya itu kok dibalasnya banyak banget gitu kan ya. Ini juga karena Imam Abu Hanifah tuh tadi kan saudagar kaya ya. Jadi beliau tuh ya ketika punya uang gitu, beliau memang kasih untuk para murid-muridnya. Bahkan beliau itu karena seorang yang kaya raya, jadi beliau tuh suka ngasih beasiswa buat para muridnya ya. Jadi kalau muridnya ini nggak punya uang gitu ya, sama Imam Abu Hanifah tuh dikasih uang. Kayak beasiswa lah, kayak beasiswa sekolah gitu ya. Dikasih beasiswa di sekolah, dikasih dibiayain gitu. Makanya tuh bersyukur banget Masya Allah ya. Makanya kita juga para guru jadi guru-guru yang ini, yang yang kaya ya. Bisa kayak Imam Abu Hanifah ngasih ngasih beasiswa kepada para murid-muridnya gitu ya. Dan banyak sekali imam-imam yang seperti itu ya. Dan bagaimana cara Imam Abu Hanifah mengajarkan pada muridnya si Abu Yusuf ini? Jadi gini, suatu saat si Abu Yusuf ini
Sama tuh kayak Imam Abu Hanifah kejadiannya waktu sama Syekh Hamad. Imam Abu Hanifah kan pengen waktu itu bikin halaqah sendiri ya. Nah, Abu Yusuf ini juga bikin halaqah sendiri, bikin halaqah fikih sendiri. Suatu saat Imam Abu Hanifah ingin mengajarkan sebuah adab yang luar biasa kepada Abu Yusuf. Apa? Imam Abu Hanifah tuh ngutus satu orang untuk pergi ke Abu Yusuf ya, suruh nanya permasalahan fikih. Tapi sudah dikasih tahu jawabannya. Kamu pergi ya ke Abu Yusuf, tanya tentang ini. Kalau dia jawabnya salah, maka kamu kalau dia jawabnya tidak, maka kamu bilang sama Abu Yusuf kamu salah gitu ya. Nanti kalau dia bilang iya, maka kamu bilang juga jawabanmu salah gitu ya. Jadi ini udah dikasih clue, udah dikasih jawaban ya sama Imam Abu Hanifah untuk mengajarkan kepada Imam Abu Yusuf ini. Nah, si laki-laki ini datanglah kepada Abu Yusuf dan melakukan apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Setiap kali Abu Yusuf mengatakan iya, orang tersebut mengatakan jawabanmu salah gitu ya. Kemudian dia mengatakan tidak, jawabanmu juga salah gitu. Bingung Abu Yusuf, ini orang nanya tapi kok jawabanku salah semua gitu ya. Akhirnya dia pergi kepada Imam Abu Hanifah terus nanya ya wahai Imam, datang seorang diceritain lah ada orang datang kepada dia, pas dia nanya kok jawabanku salah semua gitu. Terus kata Imam Abu Hanifah, wahai Abu Yusuf gitu, masa kamu datang kepadaku cuman dengan masalah yang fikih yang sepele seperti ini gitu. Imam Abu Hanifah mengatakan begini, yang membuat Abu Yusuf kemudian juga menjadi ahlu fikih dan dia tidak pernah berhenti untuk belajar. Apa kata Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah mengatakan, man kana yastaghni nafsahu 'anit ta'allum falyabki. Saya ulangi ya, man kana yastaghni nafsahu 'anit ta'allum falyabki. Kata Imam Abu Hanifah kepada Abu Yusuf, barang siapa yang merasa dirinya telah merasa cukup dengan ilmu yang dimilikinya, maka hendaklah dia menangis. Gitu. Luar biasa ya. Jadi sejak saat itu Abu Yusuf tidak pernah, walaupun dia sudah menjadi ahlu fikih, dia terus-terusan belajar dari satu halaqah syekh ke halaqah yang lain, karena memang begitulah tabiatnya seorang ahlu ilmi. Mereka tahu bahwa wa fauqa kullu dzi ilmin alim. Setiap kita merasa mampu, itu ada orang yang lebih tahu dari kita, ada lagi yang lebih tahu dari kita, sampai nanti puncaknya kepada Allah. Jadi jangan pernah merasa cukup, sudahlah saya mah capek gitu ya, sudah cukup belajar S1 aja, sampai S1 aja udah udah jelek-jelek gitu ya. Udah sampai bingung-bingung, udah capek gitu ya. Jangan ya, karena kata Imam Abu Hanifah tadi kan, barang siapa yang merasa dirinya cukup dengan ilmu yang dia miliki, maka hendaklah ia menangis, karena dengan begitu dia telah menjadi orang yang jahil. Ya. Dan insya Allah ini kisah terakhir bersama Imam Abu Hanifah tentang bagaimana beliau, ibadahnya beliau, tentang bagaimana akhlaknya beliau, bagaimana waroknya beliau, bagaimana takwanya beliau. Suatu saat nih Imam Abu Hanifah tuh terkenal sekali dengan kesolihannya ya, sampai ada seseorang mengatakan begini, sesungguhnya aku melihat wajahnya Abu Hanifah tuh memancarkan takwa. Luar biasa ya. Jadi kalau orang sudah soleh, orang bertakwa, itu kelihatan dari wajahnya aja. Ya Allah, nih orang ini wajahnya meneduhkan gitu ya. Ngelihat dia ingetnya surga gitu kan ya. Jangan sampai ngelihat wajah kita ingetnya neraka gitu. Ya Allah, nauzubillah ya gitu. Soalnya apa? Soalnya kelihatan karena gini, wajah itu akan memancarkan memang. Walaupun kan kata orang bilangnya jangan pernah melihat orang hanya dari covernya gitu ya, hanya dari luarnya aja gitu. Sebenarnya penampilan luar itu memancarkan apa yang di dalam.
Karena orang yang bertakwa, orang yang soleh itu kelihatan kok dari wajahnya. Wajahnya tuh kelihatan meneduhkan gitu ya. Pernah nggak sih teman-teman nemuin orang yang kalau ketemu dia tuh adem aja gitu loh, adem gitu kok kayaknya seneng ya kalau ketemu dia tuh seneng gitu kan ya. Jangan sampai nih ketemu sama kita, aduh bawaannya nih pengen marah-marah aja ya, senep aja gitu kan ya, tuh berarti memancarkan apa yang ada di hati kita kan, seperti itu. Ini suatu saat ya, Masya Allah nih, ada seorang, jadi gini, ada seorang memberikan apa ya, persaksian tentang bagaimana takwanya Imam Abu Hanifah. Namanya itu Khalijah ya. Jadi Imam Abu Hanifah itu orang yang syadidul khasyah lillah, sangat takut sekali kepada Allah. Jadi gini, ketika si laki-laki ini kan sholat nih, Imam Abu Hanifah tuh punya masjid ya. Jadi beliau membangun masjid. Nah, teman-teman semuanya juga gitu. Kalau punya banyak rezeki, bisa bangun masjid. Tapi jangan bangun doang terus ditinggalin masjidnya ya. Yang bangun siapa ini? Yang bangun Mbak Nurul gitu ya. Masya Allah. Mbak Nurul tuh gak pernah kelihatan di masjidnya. Gitu, jangan juga kayak gitu, bangun doang tapi nggak pernah kelihatan di masjidnya, boro-boro sholat 5 waktu gitu kan ya, nggak pernah ketemu dia gitu ya. Dianya di mana, orangnya nggak tahu orangnya di mana gitu kan ya. Nggak boleh, ketika kita bangun masjid ya kita makmurkan. Nah, Imam Abu Hanifah tuh bangun masjid ya, memakmurkan masjidnya. Siapa yang jadi imam di masjidnya? Ya Imam Abu Hanifah. Jadi ketika itu Imam Abu Hanifah mengimami sholat Isya ya, sampai si Khalijah ini nungguin lah gitu ya, udah bubar semua nih jamaahnya, udah bubar gitu ya sholat Isya. Dia nungguin, tunggu nih saya mau curhat sama Imam Abu Hanifah nih gitu ya, mau nanya tentang, pokoknya curhat lah masalah pribadi gitu, nggak pengen didengar sama orang lain. Ditungguin jamaahnya pulang semua, bubar semua, udah tuh bener-bener di masjid itu tinggal Imam Abu Hanifah sama dia aja. Tiba-tiba Imam Abu Hanifah itu ngambil Quran, baca Quran. Dia nggak berani kan, mau mengusik itu, ya udahlah gitu, biarin aja dulu deh Imam Abu Hanifah baca Quran. Tiba-tiba ketika Imam Abu Hanifah itu sampai kepada surah At-Tur ayat 27 ya. Ini teman-teman mungkin bisa buka ya, surat At-Tur ayat 27. Di situ mengatakan famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Di surah At-Tur itu Imam Abu Hanifah di surah At-Tur ayat 27 yang Allah berfirman famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Teman-teman tahu apa terjemahnya famanallahu alaina wa waqana adzabas samum? Jadi di sini ada yang sudah dapat belum? Surah At-Tur ayat 27. Yang sudah dapat acungkan tangannya. Raise hand. Oh, Haura lagi, Haura. Dibuka, Nak. Dibuka di Haura. Coba dibaca terjemahannya. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Masya Allah. Maka Allah, terima kasih ya Deh Haura, jazakillahu khairan. Semoga menjadi seorang ahlu Quran ya. Jadi apa tadi? Famanallahu alaina, dan Allah memberikan karunia kepada kami, waqana adzabas samum, dan memelihara kami dari azab yang pedih. Di situ Imam Abu Hanifah berhenti dan membaca berkali-kali ayat itu. Sampai si laki-laki tadi tuh yang mau curhatan itu negur, wahai Abu Hanifah, nggak dengar. Abu Hanifah nggak dengar, nggak dijawab sama sekali. Tanya lagi, wahai Abu Hanifah, nggak didengar. Terus-terusan Imam Abu Hanifah baca itu ayat, merenungi, menangis ya. Lama sekali, sampai apa kata laki-laki itu, wallahi aku sama sekali tidak bisa berbicara kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah hanya berhenti di ayat itu, dan sampai kapan? Sampai terdengar azan subuh.
Bayangin, Isya ke subuh itu berapa jam? Berjam-jam kan, Mbak? Tapi apa? Tapi itu Imam Abu Hanifah berhenti di ayat itu aja dan menangis dan mentadaburi ayat itu. Masya Allah ya, kalau orang udah dipenuhi hatinya oleh iman, oleh Quran, oleh takwa, oleh apa namanya, oleh ilmu gitu ya, maka itu hanya mempelajari satu ayat saja itu bisa semalaman ya. Makanya ini juga kita belajar dari Imam Abu Hanifah. Makanya kemarin ya mungkin teman-teman ada yang nanya, ada teman-teman yang DM apa yang WA saya juga, Ustazah emangnya Imam Abu Hanifah dia kan itu ini ya, ada beberapa itu nanya yang apa 40 tahun ya sholat itu sholat isya gabung dengan sholat subuh gabung wudhunya dengan sholat isya gitu ya. Ya karena salah satunya begitu tuh Imam Abu Hanifah selama waktu habis isya sampai terdengar azan subuh itu menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah ya. Jadi apa namanya benar-benar menjaga wudhunya gitu kan ya, dan sepanjang malam itu menghidupkan malamnya dengan ketaatan kepada Allah. Jadi bisa tuh, boleh nggak boleh, boleh aja. Misalkan teman-teman nih dari Isya pernah kan teman-teman misalkan itikaf, nah itikaf kan gitu juga ya, kita itu semalaman dari Isya sampai subuh gitu kan, itu kita menghidupkan malam-malamnya itu ya dengan sholat dengan qiyamul lail, terus kita dengan apa namanya dengan tilawah atau dengan tadabur gitu ya. Kalau saya di Mesir gitu dari Bada Isya sampai apa namanya sampai subuh gitu ya. Tapi kalau orang Indonesia itu kan sukanya tuh tidur dulu gitu ya. Jadi tidur dulu gitu kan. Saya tuh di sana ya itikaf gitu, tidur dulu jam 1 baru bangun gitu. Tapi sebenarnya boleh dari Isya sampai waktu fajar gitu, boleh tuh apa namanya kita tidak tidur dulu, terus kemudian kita melakukan ketaatan-ketaatan. Namanya itu qiyamul lail, menghidupkan malamnya, ya, menghidupkan malamnya dengan ketaatan. Nah, begitulah apa namanya kisah-kisah tentang Imam Abu Hanifah ya. Lalu kemudian Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 1150 Hijriah. Abu Hanifah telah meninggalkan mazhab Hanafi yang kemudian tersebar luas ya di seluruh dunia gitu ya. Kalau di Mesir sendiri memang pakai mazhab Hanafi ya. Di Mesir itu banyak pakai mazhab Hanafi. Terus kemudian apa namanya? Kalau kita kan banyak pakai mazhab Syafi'i ya. Nah, mazhab Hanafi itu juga tersebar di seluruh dunia. Mungkin itu insya Allah belajar kita tentang Imam Abu Hanifah. Semoga saya yakin banyak sekali ya terinspirasi dengan kisah-kisah dari Imam Abu Hanifah tadi. Semoga ada kebaikan yang bisa diambil. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Insya Allah itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih Jazakillah khair Ustazah atas materinya. Selanjutnya mungkin saya tadi menyebutkan sedikit ya tentang Imam Abu Hanifah, bahwa beliau itu ternyata adalah seorang pedagang yang solih, yang mudah-mudahan kita di sini termasuk saya juga bisa meneladani beliau, akhlak beliau sebagai seorang pedagang. Kemudian tadi juga ada beberapa poin-poin ya yang disampaikan oleh Ustazah tentang memuliakan guru, kemudian bagaimana kita diminta untuk memintakan ampun untuk guru-guru kita, kemudian juga ada diminta bahwa tidak boleh kita merasa cukup terhadap ilmu ya, Masya Allah.
banyak sekali hal-hal yang bisa kita teladani dan pelajari dari Imam Abu Hanifah. Kepada para peserta, barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan mungkin pertanyaan pertama. Silakan bagi ada yang ingin bertanya. Ya. Ayat. Ya, silahkan mungkin siapa yang ingin bertanya. Boleh raise hand atau Ya, pakai biasanya. mic-nya dibuka juga boleh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mau tanya, tadi itu cerita tentang Imam Abu Hanifah ini kan beliau beralih dari berdagang ke menjadi ulama ya, menjadi mencari ilmu. Kemudian ada sejarahnya enggak, Mbak Ustazah? Kira-kira dia berdagangnya ditinggalin atau dialihkan seperti apa ceritanya? Apakah dia tinggalkan berdagangnya kemudian fokus di mencari ilmu atau tetap berdagang sambil mencari ilmu seperti itu? Baik saja. Ya, terima kasih Mbak Rizky atas pertanyaannya. Jadi Imam Abu Hanifah ini tidak, kalau kita baca ya sirahnya Imam Abu Hanifah itu beliau tidak serta-merta meninggalkan perniagaannya ya, berdagangnya tidak. Tapi tadi ya dari Imam Abu Hanifah itu sebelum beliau memutuskan untuk fokus ke fikih itu juga beliau kan sudah punya rekan kerja. Jadi beliau tuh sudah punya kayak sudah punya pegawainya gitu ya, sudah punya mitra, sudah bermitra lah, dan sudah jadi pedagang yang memang terkenal ya, malah menguasai pasar. Jadi Imam Abu Hanifah itu saat itu. Jadi mitranya tuh sudah banyak, sudah besar. Jadi udah dia mewakilkan. Ya, Imam Abu Hanifah itu mewakilkan perniagaannya, perdagangannya ya kepada para mitranya itu, dan beliau lebih fokus ke situ gitu. Tapi karena nih ya Imam Abu Hanifah itu kan sangat selektif ya, kayak kita tadi tuh Imam Abu Hanifah aja udah tadi yang ketika rekan kerjanya mengatakan bahwa dia tidak ngasih tahu kepada pembelinya bahwa itu ada cacatnya kan langsung dipecat tuh ya, si ininya tuh rekan kerjanya tuh langsung diberhentikan gitu loh, karena ini orang berarti kan tidak jujur gitu ya. Nah, jadi Imam Abu Hanifah juga selektif banget untuk menjadikan orang itu sebagai mitra kerjanya gitu ya. Jadi beliau kemudian Imam Abu Hanifah itu kemudian tadi semua rekan-rekan kerjanya itu adalah orang-orang yang jujur ya, yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Imam Abu Hanifah. Jadi tetap berniaganya tetap, tapi di-handle sama orang lain. Imam Abu Hanifah fokus untuk mencari ilmu dan menjadi ulama gitu. Makanya kan Imam Abu Hanifah walaupun dia itu fokus menjadi ulama, menjadi ahlu fikih, dia bisa tuh kan kayak tadi tuh ngasih beasiswa kepada para muridnya gitu ya. Karena apa? Karena ya itu tadi bisnisnya tetap jalan dan dia malah lebih banyak memberikan manfaat ya, selain dengan ilmu juga dengan hartanya gitu. Nah, semoga kita bisa kayak gitu ya Mbak Rizky ya. Ya, semoga kita semuanya bisa kayak gitu ya, Masya Allah. Itu cita-cita banget gitu ya. Kalaupun nggak bisa bukan nggak bisa ya, kalaupun Allah belum memampukan kita menjadi seorang kayak Imam Abu Hanifah tuh, ya berdagang iya, jadi ulama iya, ngasih beasiswa iya gitu ya, dengan apa yang kita miliki lah gitu ya.
tetap kita cari ilmu, tetap kita berbisnis, tetap juga kita bisa bersedekah gitu, bersedekah dengan berapapun yang kita miliki ya. Apalagi kalau untuk para pencari ilmu ya. Kalau para pencari ilmu tuh luar biasa gitu. Karena kalau kita support dia mencari ilmunya sungguh-sungguh, dia nanti menjadi ulama juga gitu. Wah, kita kebagian amal jariahnya. Oh, pernah nggak saya kasih video? Jadi gini ceritanya. Ini saya mau cerita nih tentang orang yang ini, yang mensupport. Suatu hari ada nanti mungkin kalau saya masih ada videonya bisa saya share ke panitia dan panitia bisa share ke grup peserta ya. Jadi gini, suatu saat itu kan ada seorang penggali kubur di daerah Damaskus. Si penggali kubur ini ya kan pekerjaannya menggali kubur. Suatu saat ada pekerjaan menggali kubur itu, terus dia gali kubur itu ya. Nah, pas dia menggali kubur itu, ya, ketika dia menggali kubur itu, tiba-tiba dia itu kayak pingsan gitu ya. Dia tuh tiba-tiba tuh melihat kuburan yang dia gali itu luas sekali. Tidak seukuran kuburan. Kuburan itu luas gitu dan kemudian itu kayak ada taman-taman di dalam kuburan itu indah sekali. Sampai dia kemudian tersadar dan dia naik ke atas. Terus menguburkan si jenazah itu ya. Dikuburkan jenazah itu. Sampai sudah selesai penguburan jenazah, dia masih bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya. Udah berlangsung agak lama, kemudian dikasih tahu lagi ada orang meninggal lagi, dia suruh gali kubur lagi. Akhirnya dia gali kubur lagi. Pas dia gali kubur lagi, kejadian yang sama yang waktu dia pertama kali menggali kubur itu, kejadiannya sama. Dia melihat itu kuburan itu luas sekali dan kayak ada taman di dalam kuburan itu. Kemudian setelah itu dia terus kayak ada orang berkuda, dia kisahkan tuh kayak ada orang berkuda mengambil jenazah itu dengan cepat gitu. Akhirnya dikuburkan lagi lah jenazah yang kedua ini. Dia heran kenapa 2 kali berturut-turut itu dia mengalami hal yang sama. Akhirnya dia berlari cari siapa sih dia pengen tahu nih 2 orang ini siapa sih, kok bisa gitu dia 2 kali tuh kayak gitu. Akhirnya dia cari ketemu ternyata sama perempuan yang mengantarkan jenazah itu. Dan ternyata ditanyalah perempuan ini. Perempuan ini ternyata ibunya ya. Terus katanya, "Wahai ibu gitu ya. Sebenarnya siapa sih yang saya kuburkan ini?" katanya gitu ya. Memangnya kenapa katanya gitu ya. Kata si ibu itu, "Memangnya kenapa?" Akhirnya dia ceritain itu tadi itu yang kisahnya dia kok nguburin itu kayak gitu ya. Kuburan yang pertama saya gali begini, terus kemudian kuburan yang kedua saya gali begini. Ibunya menangis, kata ibunya apa? Tahukah engkau gitu ya bahwa orang yang pertama yang kamu kubur itu adalah seorang adik dari orang yang kedua yang kamu kubur. Ya, jadi si adik ini adalah seorang penuntut ilmu ya, dan dia wafat ketika dia menuntut ilmu. Dan tahukah yang kedua itu yang kamu kuburkan itu adalah kakaknya yang membiayai adiknya dalam menuntut ilmu. Coba teman-teman bayangkan, sampai saat itu kemudian si penggali kubur ini memutuskan untuk mencari ilmu, belajar, dia kemana-mana. Akhirnya Akhirnya beliau menjadi seorang ulama besar di Damaskus. Dan yang menceritakan kisah ini adalah seorang syekh besar yang ternyata adalah cucunya di Damaskus. Jadi
teman-teman semuanya, eh, orang yang menyedekahkan hartanya untuk para penuntut ilmu, balasannya sama dengan orang yang menuntut ilmu. Ya, makanya kenapa saya bilang tadi, ayo kita jadi para muslim yang kaya, yang dengan kekayaan kita itu, kita kebermanfaatan kita itu semakin meluas. Mungkin kita kita mungkin seorang ahlu ilmu, seorang guru, punya banyak ilmunya gitu ya. Itu luaskan lagi kebermanfaatan kita dengan kita menjadi seorang yang kaya, yang kemudian kita bisa membiayai orang-orang yang tidak yang putus-putus sekolah ya untuk mendapatkan ilmu gitu. Karena apa? Pahalanya itu sama. Luar biasa ya, Masya Allah gitu. Itu sangat menginspirasi saya sih. Ya, Masya Allah gitu. Dan video itu benar-benar Syekh itu ketika menceritakan itu ya, beliau tuh sampai menangis gitu ya. Itu videonya pakai bahasa Arab, tapi insya Allah sudah ada terjemahannya pakai bahasa Indonesia. Gitu. Itu ya Mbak Rizky ya. Jadi tetap tuh jadi ulama, tapi tetap juga mencari fala tansa nasibaka minad dunya. Ada Allah kasih tuh nasib bagian kita dunia. Bagian dunia kita tuh Allah kasih. Ya, seperti itu. Bagian aja Mbak Rizky. Bagian itu berarti kan kecil ya. Jadi tetap tuh ya, tetap kita cari bersemangat untuk mencari uang, bersemangat untuk berniaga, bersemangat untuk bekerja gitu. Karena kita punya visi bahwa kita pengen jadi seorang muslim yang solih, seorang muslim kaya yang solih, yang dengan kekayaan kita itu kebermanfaatan kita semakin meluas gitu ya. Seperti para sahabat 10 sahabat tadi yang saya ceritakan, 8 di antaranya adalah para saudagar kaya. Ya, dan Allah berikan kabar gembira mereka akan masuk surga. Gitu. Ya, insya Allah ya. Itu Mbak Rizky. Ya, Mbak. Ya saja, jazakillah. Iya, afwan. Ya, alhamdulillah sudah dijawab satu pertanyaan. Barangkali ada lagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ustazah izin bertanya ya. Ya, silakan Mbak Nai. Ya, Ustazah, saya tadi kelewatan kayaknya yang awal. Pengen tahu itu kalau kunyahnya beliau Abu Hanifah itu apa karena beliau punya anak namanya Hanifah atau gimana ya saya? Soalnya maaf ya tadi Ustazah mungkin saya terlewat gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kan yang kalau nggak salah saya belum baca yang biografi yang versi dewasanya ya yang lengkap, baru kemarin tuh baca yang buku anak-anak aja ada beberapa gitu. Nah, itu kan beberapa tuh dikisahkan di akhir hidup beliau itu ada yang mengatakan mengakhiri hidupnya itu di penjara sambil bersujud gitulah. Nah, itu dikisahkan juga di penjaranya itu karena beliau menolak untuk menjabat sebagai hakim. Nah, itu apakah maksudnya apakah memang waktu itu jabatan hakim itu sedang mengundang fitnah atau bagaimana gitu sehingga beliau tidak ingin menjabat itu, dan maksudnya sampai kayaknya berkali-kali banget ya dipaksanya gitu. Terus saya juga bingung sih itu motifnya gimana, maksudnya si khalifahnya itu misalnya dia menjadikan orang alim benar menjadi hakim, tapi kenapa malah nggak mau, malah dipenjarain gitu. Jadi saya juga jadi bingung ini sebenarnya khalifahnya kayak gimana sih. Terus ya itu kan ya, terus cuman dijelasin tuh sedikit aja bahwa beliau sempat sedih pas disiksa di penjara itu karena inget ibunya gitu kan, maksudnya gimana nih siapa yang ngerawat ibu gitu. Itu yang kedua. Terus yang terakhir nih Ustazah terkait sama kisah yang tadi Ustazah sampaikan ya, yang tadi menuntut ilmu. Nah, misalnya Ustazah kalau kita pengen ya bersodakoh gitulah misalnya kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu, misalnya mungkin kan dananya nggak terlalu banyak. Nah, itu lebih baik apakah fokus ke satu orang, misalnya benar-benar kita ya udah tiap kali ini ke anak ini gitu misalnya, yang misalnya ya menurut kita kayaknya ini bismillah lah semoga dia jadi jadi ulama atau gimana yang bermanfaat gitu ilmunya,
atau misalnya kadang kan kita mikir, oh iya ya, maksudnya nggak cuma ini doang nih yang butuh dikasih gitu. Ada si A, si B, si C gitu. Cuman mungkin kita ngelihat sebenarnya yang paling potensial si A. Nah itu lebih baik kalau misalnya dana kita masih limited itu nggak apa-apa, fokus aja ke si A atau gimana gitu Kak. Soalnya kalau tadi yang di kisahnya itu yang tadi Kakak berarti kayaknya kan maksudnya kayaknya pahalanya nampol gitu ya kalau ke satu orang. Cuman apa ada pertimbangan fikihnya gitu nggak sih Ustazah kalau yang terkait sedekah itu? Semoga sih ya, semoga kalau dananya banyak bisa banyak unlimited gitu. Kalau misalnya masih terbatas gitu Ustazah, mohon sarannya. Jazakillah khair Ustazah. Iya, Afwan. Insya Allah dari pertanyaan terakhir dulu deh. Apa namanya? Sebenarnya kalau misalkan dari fikih aulawiyatnya ya, dari fikih prioritasnya kan, memang kalau misalkan sebenarnya begini, kayak Imam Abu Hanifah itu kan, jadi kisahnya ketika Imam Abu Hanifah beralih kepada dari pedagang menjadi ahlu fikih itu kan yang saya ceritakan tadi itu kan ada Imam Asy-Sya'bi ya. Nah, jadi gini, ulama-ulama pada zamannya Imam Abu Hanifah itu kayak punya misi. Ulama-ulama di situ tuh cari anak-anak yang potensial gitu. Cari anak-anak yang potensial, ya kelihatan cerdas gitu, kelihatan nih anak ini bakalan dan anak ini soleh gitu. Pokoknya kelihatan dari segi akhlaknya, kelihatan dari kecerdasannya, kelihatan dari kegigihannya gitu tuh, kelihatan dia potensial banget untuk dijadikan apa namanya, penerus lah gitu, orang yang bermanfaat gitu. Maka si para ulama-ulama pada zamannya Imam Abu Hanifah tuh cari anak-anak ini dan kayak tadi ya, dimotivasi untuk mencari ilmu dan sering juga membiayain seperti itu. Nah, jadi kalau dari fikih aulawiyatnya memang Mbak Nela lebih baik kalau misalkan seperti itu fokus pada satu anak aja yang potensial tadi gitu ya. Karena misalkan tapi ini tentu juga dengan pertimbangan misalkan anak itu memang misalkan ya anak tadi itu memang nggak ada biaya sama sekali gitu ya, nggak ada yang bisa menopang dia, tapi dia nih potensial banget ya, maka lebih baik ke situ gitu, lebih baik ke satu anak itu jadikan gitu ya. Saya punya teman Mbak Nay, sekarang Ustadz di Samarinda. Itu waktu di Mesir luar biasa. Saya juga sering banget diskusi sama beliau ya. Keilmuannya luar biasa lah. Pokoknya kalau kalau kita nanya sama beliau tuh udah kayak teman-teman saya itu masya Allah ya udah kayak fikih berjalan gitu ya. Jadi beliau nih ya waktu di Mesir ya nggak maksudnya kalau dari segi-segi prestasi ya biasa aja gitu ya. Kalau laki-laki kan gitu ya, lagi segi-segi prestasi ya biasa aja. Tapi kalau ditanya itu keluar semua isi buku itu gitu ya. Yang buku inilah, buku itulah gitu ya. Nah, beliau ini ternyata itu dibiayain sama seorang pengusaha di Kalimantan ini. Jadi ada pengusaha di Kalimantan, pengusaha semen ya. Beliau itu ngelihat bahwa si teman saya ini potensial, terus kelihatan memang beliau ini ya kalau dilihat itu dari keluarga yang tidak mampu. Akhirnya si pengusaha ini fokus sama teman saya ini. Fokus akhirnya masya Allah memang akhirnya jadi ustadz besar ya beliau, dan nggak cuma jadi ustadz besar, memang keilmuannya itu nggak diragukan lagi. Jadi lebih baik fokus ke satu orang Mbak, karena nanti dia ini satu orang ini bakalan ini banget insya Allah ya dia itu akan kayak anak ini kayak itu bakalan tahu diri gitu loh Mbak Nay. Kalau kayak dia tuh ngerasa bahwa oh ya saya tuh dibiayain, saya itu harus fokus gitu-gitu. Kayak teman saya itu kayak gitu. Jadi dia bener-bener fokus gitu, fokus banget belajar tuh fokus. Sampai teman saya ini halaqoh di mana-mana, ikut kajian apa-apa gitu ya. Sampai sekarang dia aslinya orang Madura teman saya ini. Sampai ketika si orang yang ngasih biaya beliau itu meminta beliau untuk gimana kamu mengabdi di Kalimantan ya gitu. Beliau siap Pak, saya mau ngabdi di Kalimantan. Sampai si bapak ini carikan jodoh beliau, saya carikan jodoh ya, siap Pak. Gitu, jadi siap terus gitu ya beliau itu. Dan memang si bapak ini luar biasa juga gitu loh, seperti itu. Benar-benar jadi gitu.
Dan hampir semua teman-teman saya yang dibiayain seperti itu semuanya jadi. Tapi memang orangnya tuh pada fokus ke anak-anak satu itu yang memang potensial gitu. Jadi kalau Mbak Nela punya orang yang potensialnya, anak ini potensial banget gitu ya, saya berharap dia akan menjadi orang yang bermanfaat gitu kan. Insya Allah tuh kan Mbak Nela sudah niatnya baik ya, Allah tuh bakalan membalas dengan kebaikan juga gitu insya Allah. Jadi kalau dari fikih, dari secara dari skala prioritasnya sih ya lebih baik satu orang ya. Nah, nanti kalau misalkan insya Allah kalau itu kan berkah ya, nanti kalau udah biayain satu orang tuh biasanya nanti berkah akhirnya banyak tuh yang dibiayain. Kayak si bapak pengusaha itu ternyata usahanya tuh semakin besar dan ternyata nggak cuma teman saya itu akhirnya gitu ya, banyak yang dia banyak yang disekolahkan sama si bapak ini gitu. Dan luar biasa itu, saya sangat berkaca sekali kepada teman saya itu. Terus kemudian pertanyaan yang kedua ya, dan insya Allah itu jadi inspirasi ya bagi teman-teman semuanya. Teman-teman saya yang di Mesir itu nggak semuanya orang kaya. Teman-teman saya yang di Mesir itu kebanyakan orang-orang yang tidak mampu, yang ketika mereka bisa ke Mesir itu ya karena ada para muhsinin tadi, para donatur yang baik hati itu yang membiayai mereka. Makanya kenapa juga nih ada seorang Imam Wahbah Zuhaili yang punya buku Fikih Islam Mu'adillah tuh, itu ada berapa jilid ya? Ada banyak jilid ya. Itu berjilid-jilid. Semua royalti dari bukunya beliau itu beliau wakafkan, jadikan beasiswa untuk para penuntut ilmu di Al-Azhar sana. Insya Allah luar biasa. Semoga teman-teman semuanya dimampukan seperti itu ya. Insya Allah. Jadi nanti di akhirat Allah balas itu dengan sebaik-baiknya balasan. Karena Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah melupakan janjinya. Untuk pertanyaan yang kedua, memang begini. Kalau kita baca, Imam Abu Hanifah itu kan tadi beliau itu lahir pada masa kekuasaan Bani Umayyah dan juga menyaksikan kelahiran dinasti Abbasiyah. Ya. Nah, ketika beliau itu sudah menjadi ulama besar, saat itu ada seorang khalifah dari Bani Umayyah namanya Yazid. Ya. Nah, jadi gini, insya Allah semoga teman-teman semuanya Allah kasih kesempatan, kasih kesehatan ya, bisa menggali lebih dalam tentang dinasti-dinasti atau masa-masa kekhalifahan setelah Khulafaur Rasyidin. Oh, itu bergejolak sekali. Memang kalau di buku-buku anak-anak itu kan tidak disarankan ya. Jadi kemarin waktu kami itu mencoba membuat buku yang tentang kekhalifahan itu memang tidak disarankan untuk dikasih tahu kekejaman khalifah saat itu ya. Jadi dikasih tahu yang baik-baiknya aja. Tapi di sini insya Allah teman-teman saya sedikit akan membuka ya. Jadi ketika zamannya kekhalifahan Bani Umayyah itu memang tidak semua khalifahnya kan baik ya. Ada khalifah-khalifahnya yang memang juga terkenal kurang baik, terkenal kejam, terkenal juga suka berfoya-foya dengan kedudukan dan kekayaan yang dimiliki para khalifah saat itu. Jadi ada khalifah banyak bukan cuma ada. Kekhalifahan Bani Umayyah itu yang sehari-harinya mereka itu kalau malam itu ya gitu. Kayak klub malam. Ya, jadi kayak klub malam gitu. Nah, itu kan mengikis ya. Jadi teman-teman semuanya makanya itu hati-hati dengan maksiat-maksiat itu yang jarang kita taubatkan, itu akan mengikis keimanan dalam hati kita dan bisa menjadikan hati kita itu mati. Nah, para khalifah yang dengan hidup seperti ini, akhirnya mereka itu kadang-kadang seringnya itu menjadikan hatinya mati. Nah, saat itu memang pas Khalifah Yazid itu meminta Imam Abu Hanifah untuk menjadi qadhi, menjadi hakim pada masanya. Imam Abu Hanifah melihat kan tadi ya Imam Abu Hanifah itu melihat bagaimana
kurang baiknya para khalifah di masa Bani Umayyah, itu Imam Abu Hanifah sangat menjaga dirinya untuk tidak memiliki kedudukan di pemerintahan gitu ya. Dia sangat apa deh? Oh iya. Apa namanya? Sangat memelihara dirinya agar tidak apa deh? Oh gini. Adek, itu loh di sana kakak itu. Ayo coba kita ke kakak ya. Sebentar ya. Iya. Oh, kita lihat apa? Lihat kelinci. Di sana kelinci. Singanya mana? Sama zebranya? Tadi berdiri di sini, berdiri di tayo, terus dia jatuh lagi. Mana ya? Umi ambil ya. Maaf. Maaf ya. Jadi pas Khalifah Yazid ini tadi ya, kemudian Imam Abu Hanifah nggak mau dapat jabatan itu, terus kemudian karena tadi karena kekejaman ngelihat bagaimana karena khawatir jabatan qadhinya, jabatan hakimnya sebagai hakim di masa itu dimanfaatkan oleh khalifah untuk menghalalkan perlakuan mereka gitu loh Mbak. Makanya Imam Abu Hanifah tuh sangat memelihara dirinya agar jangan sampai dirinya itu punya kedudukan di pemerintahan saat itu. Akhirnya memang ketika itu ada satu tempat penyiksaannya Imam Abu Hanifah itu terkenal banget, namanya Al-Khanasah. Al-Khanasah ini tempatnya Imam Abu Hanifah dicambuk selama 10 hari, setiap harinya dicambuk 10 kali. Bayangin ya, setiap hari dicambuk 10 kali selama 10 hari. Sampai anaknya Imam Abu Hanifah, ketika Imam Abu Hanifah wafat, itu anaknya setiap kali melewati tempat itu, kan itu sudah terkenal. Jadi tempat itu karena Imam Abu Hanifah kan imam besar. Jadi itu kemudian Imam Abu Hanifah tuh terkenal terkenal tempat penyiksaannya tadi, terus kemudian anaknya itu sampai ketika setiap kali melewati tempat itu menangis mengenang ayahnya. Sampai cucunya Imam Abu Hanifah tuh nanya ke anaknya Abu Hanifah, wahai ayah, kenapa setiap kali melewati tempat ini engkau selalu menangis? Terus kata ayahnya mengatakan bahwa, tahukah nak, di sini tempat di mana kakekmu gitu ya, itu disiksa gitu dan dikasih tahu seperti itu. Itu makanya kenapa terutama Imam Abu Hanifah sih, dan Imam Abu Hanifah pun sampai menasehati kepada Abu Yusuf tadi muridnya itu untuk tidak mengambil manfaat sedikit pun dari khalifah. Tapi ketika Abu Yusuf sudah menjadi seorang faqih yang besar, beliau kemudian menjadi qadhi, menjadi hakim di masa pemerintahannya Abbasiyah gitu ya. Tapi insya Allah yang muridnya yang Abu Yusuf itu juga sangat berhati-hati sekali dalam memberikan fatwa gitu kepada pemerintah. Itu yang kedua. Untuk yang pertamanya, kenapa dikasih kunyah Abu Hanifah ya? Jadi kalau nggak salah yang mana tadi juga nggak dibahas sih, saya juga lupa ngebahasnya gitu ya. Tapi kalau nggak salah waktu saya masih di Mesir itu belajar tentang para imam ini, Abu Hanifah itu karena dia itu diberikan kunyah Abu Hanifah ini karena saking Abu Hanifah ini adalah orang yang sangat hanif, sangat lembut hatinya, sangat takut kepada Lurus Allah. gitu ya Ustaz. Iya, maksudnya tuh lurus banget orangnya gitu kan. Sampai yang tadi itu kan juga takut banget sama Allah gitu kan. Terus dalam perniagaan juga sangat menjaga sekali gitu ya. Makanya kenapa akhirnya dikasih kunyah Abu Hanifah. Wallahu alam, yang saya tahu seperti itu Mbak Nai.
Itu insya Allah. Baik, Ustazah, syukron. Ya, Afwan. Ya, alhamdulillah sudah terjawab pertanyaannya. Mungkin karena sudah jam menjelang zuhur ya, Ustazah. Mungkin pertanyaannya kita akhiri saja. Nanti jika ada pertanyaan lagi mungkin bisa disampaikan di chat atau bisa wapri panitia, nanti mudah-mudahan bisa diteruskan ke Ustazah. Ya, Ustazah Oci ya. Iya, Mbak. Ya, kalau begitu sekarang kita masuk ke agenda berikutnya, yakni kuis. Nanti panitia akan men-share pertanyaannya di kolom chat. Nanti barang siapa yang pertama kali menjawab dengan jawaban yang benar akan mendapatkan hadiah door prize dari Ustazah berupa buku ya tentang kisah Imam Abu Hanifah. Silahkan kepada Mbak Ella, mungkin bisa di-share. Sudah saya share di kolom chat, jadi silahkan teman-teman langsung menjawab. Yang paling pertama menjawab tercepat dan benar akan mendapatkan door prize. Di saya belum muncul ya Mbak Ella. Belum muncul Mbak Ella di saya. Iya, di saya juga belum ada. Atau saya tayangkan aja ya lagi, nanti jawabnya di kolom chat. Ya, di sini sudah saya share lagi di sini dalam bentuk file gambar. Sudah terbaca atau belum? Belum, Mbak. Belum, nggak ada. Saya share aja kali ya, seperti tadi ya. Iya, boleh. Ya. Kan yang tahu jawabannya jawab di kolom chat. Dikasih waktu, Mbak. Berapa detik? 3 menit, 3 menit. Oh, sudah ada yang jawab itu saja. Ya. Ya, bagaimana Ustazah Oci? Sudah ada yang menjawab? Iya, boleh. Yang pertama, yang paling pertama Mbak Ira, boleh dicatat siapa, nanti diwapri sama panitia ya. Oke. Tadi paling pertama kayaknya Haura ya. Haura ya, Masya Allah. Masya Allah. Ini. Iya. Nah, kalau ya sebenarnya jawabannya semuanya benar ya. Cuman tadi kalah cepat kayaknya sama Hauranya sudah siap. Boleh Ya. di-share buat hadiahnya. Oh iya. Ntar gambar hadiahnya ya, saya share ya. Ini insya Allah hadiahnya untuk yang berhasil menjawab. Insya Allah akan mendapat buku ini ya. Wah, Masya Allah, barakallah. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Ya. Untuk yang lainnya mudah-mudahan di lain kesempatan bisa bergabung kembali dan mendapatkan lagi rezeki dari Ustazah panitia. Terima kasih jazakillahu khair Ustazah atas hadiahnya. Ya mungkin kita tutup saja ya karena di sini sudah mau jam 12, bentar lagi menjelang zuhur.
Ya, kita akhiri saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiro atas teman-teman semua yang berkenan hadir pada pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan insya Allah memberikan manfaat kepada semuanya apa yang telah disampaikan kepada dari Ustazah Rosifah tadi ya. Amin. Kita tutup acara kita pagi hari ini dengan sama-sama membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya mewakili segenap panitia dari Rumah Quran Rodotul Qalbu Pasir. Mohon maaf jika ada kekurangan selama kami menjalankan acara ini dari pagi hingga siang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Afwan, peserta kita foto dulu yuk. Oh iya, Masya Allah lupa Mbak Ella. Ya foto dulu. Silahkan diaktifkan dulu videonya untuk dokumentasi. Ya foto-foto. Mbak apa yang? Ini. Mau dipoto. Ya, siap-siap ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya, jazakumullah khair. Jangan lupa bulan depan ya sama Imam Syafi'i. Insyaallah. Insyaallah saja. Insyaallah Ustazah, insyaallah jazakumullahu khair Ustazah, Mbak-mbak semuanya. Hadir semuanya. Mbak Rina juga terima kasih sudah insyaallah ya. Sudah semakin bagus tilawahnya, ditingkatkan lagi ya. Terima kasih semuanya. Saya live duluan ya. Ya, Ustazah. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain.